Tahu tuh, yang malah yang gue dengar sekarang gedungnya nggak mau gue kawin di situ, Bang. Gue nggak ngerti, katanya tahu takut rame-rame atau apa gitu, gue nggak ngerti deh. Hingga saat ini, ia mengaku belum mengetahui adanya perubahan itu. Karena sesuai kesepakatan, Indah dan keluarganya lah yang mengatur tempat dan acara pernikahan. Enggak lah, gue nggak apa namanya, nggak ngikut sampai begitu banget gitu maksudnya urusan itu. Gua, Sekarang udah tahu belum? apa? Udah ada kabar? Ini gue pengen ngurusin sekarang makanya. Doain ya. Langsung berbicara urusan cinta, ia enggan. Biarlah nanti semua berjalan sewajarnya dan apa adanya. Jadi saat hatinya mulai tergugah, ia tidak akan menjomblo lagi. Sebenarnya sih ada yang deket sama saya, cuma ya udah deket-deket aja. Kalau untuk something spesial yang ke arah sana ya kita lihat aja nanti gitu loh. Itu kan ada prosesnya dan nggak mungkin secepat itu, nggak mungkin tiba-tiba aku ngeliat orang begini langsung oh gue suka jadian itu kan nggak semudah itu. Suatu kali dia kedapatan berjalan berdua dengan Lucky, vokalis Elemen, di sebuah konser musik. Ini pemandangan langka. Keduanya pun langsung disebut sedang menjalin kasih. Dea membantah. Seperti biasa, Lucky disebutnya sebagai teman dekat. Teman dekat dia itu sekarang sedang berurusan asmara dengan bintang muda Ardina Rasti. Tahukah kau hal itu, Dea? Tanggapan saya ya, saya seneng banget ya dia bisa akhirnya menemukan seseorang lah yang emang akhirnya jadi pacarnya dia, karena emang dia udah cukup lama juga kan menjomblo gitu kan. Dan Cemburu tidak ada dalam kamus Dea. Ia kan menganggap Lucky sebagai teman dekat, jadi pastilah ia ikut gembira, apalagi sebelum Lucky dan Ardina resmi berpacaran, Dealah tempat Lucky mencurahkan unek-unek. ya seneng aja karena juga banyak cerita sama saya juga waktu itu, jadi ya seneng lah yang pasti dia seorang teman bisa bertemu dengan orang yang akhirnya jadi pacarnya dia lah gitu. Itu aja sih. Jadi sekali lagi Dea, kapan dong giliran kamu? Kalau saya sih soal masalah itu ya sambil jalan aja ya. Dia juga bukannya dia tidak menutup diri, dia juga tidak mau memaksakan diri gitu kan. Itu kan akan datang dengan sendiri kalau emang udah momennya ada, momennya pas nih gitu loh, udah ada chemistry-nya lah atau apalah gitu. Jadi sih sekarang ini ya nggak usah ngejar target ke sana sih. Inilah potret keluarga bahagia Agus Wisman. Ada istri yang cantik serta kedua putra yang lucu-lucu. Putra kecil yang masih dalam balutan selimut ini baru saja hadir di tengah-tengah mereka. Namanya Raffi Hairan Agus. Sedang si sulung bernama Dava Raihan Agus baru berusia 16 bulan dan mulai banyak tingkah sejak sang adik datang. Jarak keduanya yang cukup dekat ini membuat Agus Wisman dan Awi istrinya tidak perlu repot-repot mempersiapkan segala keperluan bagi tamu kecil mereka. Semua harta benda si kecil adalah warisan dari sang kakak. Alhamdulillah, tapi sebetulnya kita udah lengkap ya. Nggak beda jauh soalnya ya. Jadi lemarinya masih di situ, perlengkapannya masih banyak di situ. Paling popok kan udah sering dipakai tuh. Terus sama celana. Paling celana panjang beli lagi gitu. Itu aja sih ya. Sisa-sisa kesigapan sebagai orang tua yang baru mendapatkan bayi pun masih mereka miliki. Biasa begadang dan biasa terganggu dengan tangis dan kerepotan mengurus bayi yang baru saja menengok dunia. Saya tuh malam tuh selalu terjaga. Ya entah kenapa mungkin saya pulang jam malam, kagok saya selalu nonton TV. Kemudian saya selalu ngelihat bagaimana kadang-kadang kalau ibunya pules, si kecil nangis, saya nggak bikin susu, udah saya bikin susu aja udah plek. Yang jadi tidak biasa tentulah Dava si sulung. Kalau biasanya ia masih menempel di tubuh ibunya untuk menikmati ASI, kini ia harus cukup puas dengan susu botol saja. Untunglah ia mulai terbiasa. Karena sejak sang adik dalam kandungan, Agus mulai telaten membimbing Dava sebagai seorang calon kakak. Mungkin yang belum biasa adalah perlakuan Dava kepada si bayi mungil itu. Pemirsa,
Pernikahan Bejah The Fly yang seharusnya dilaksanakan di Masjid Sunda Kelapa ternyata batal terlaksana. Minggu lalu Indah mendatangi KUA Menteng dan mencabut pendaftarannya serta memindahkan lokasinya ke KUA Senen. Bejah, ada apa dengan kamu? Sepertinya tidak ada habis-habisnya Bejah dikejar cerita. Meski secara terbuka ia telah mengumumkan pernikahan siri yang selama ini menjadi buah bibir, pasangan pengantin baru ini tetap belum dapat merasakan kehidupan yang tenang. Belakangan beredar kabar Bejah dan istrinya Tri Indah Herlina akan menggelar pernikahan ulang pada tanggal 3 Maret yang lalu. Kabar tersebut jelas mengundang tanda tanya besar. Kami pun sempat mendatangi kantor urusan agama Menteng, tempat Bejah dan Indah berencana melangsungkan pernikahan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tidak ada yang berubah dari rencana pernikahan Bejah dan Indah. Keduanya tetap berniat menggelar pernikahan mereka pada tanggal 3 April nanti dan bukan 3 Maret seperti yang belakangan beredar. Namun informasi lain yang cukup mengejutkan, ternyata beberapa saat yang lalu, Bejah dan Indah telah mencabut surat permohonan menikah di KUA Menteng. Itu saya lagi ada banyak tamu di sini. Nah, saya lihat Tri perempuan datang. Saya kadang-kadang hampir lupa ingat juga. Ya, ada apa Pak? Saya bilang kan. Tolong ke bagian pendaftaran sana di depan. Saya mau mencabut berkas katanya. Oh silakan diurus saja di bagian depan. Jadi saya nggak banyak komunikasi. Nggak ngerti saya nggak mau perlihatkan terlalu dalam ya. Dia bilang mau ambil aja, mau pindah saya Pak, katanya mau pindah. Oh silakan. Ya maksud saya kan silakan, itu hak yang bersangkutan. Tidak tahu pasti apa yang membuat Bejah dan Indah mencabut permohonan pernikahan itu. Yang jelas keduanya lantas mendaftarkan kembali pernikahan mereka ke KUA Senen. Saya sejauh ini menerima atau kehadiran seorang wanita namanya Trinda Merlina menghadap kepada saya mendaftar untuk pernikahan dia dengan Muhammad Hamzah. Kalau pertanyaan Anda tadi pindah dari Menteng, dia tidak memberikan informasi dan saya tidak tahu. Saya pikir yang menemani itu calon suaminya. Setelah saya periksa ini, ternyata dia bilang, oh bukan saya Pak calonnya, saya temannya. Rencananya Bejah dan Indah akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April nanti pukul 4 sore di sebuah gedung di kawasan Senen. Dia menjelaskan pada saya tanya, kemana Mbak, di mana tempat pernikahan Anda nanti? Di gedung Panti Perwira. Kalau memang dia sudah pernah melaksanakan nikah siri, saya tetap minta agar supaya dilaksanakan ijab kabul ulang untuk meyakinkan saya, memeriksa wali, dan jangan-jangan menikah sirinya tidak sesuai dengan data yang ada. Memang tidak mudah menemui Bejah dan Indah menjelang hari pernikahannya. Namun minggu sore kemarin Bejah mendadak menggelar acara jumpa pers. Tapi bukan lagi persoalan pribadi yang menjadi tema perbincangan, melainkan soal hengkangnya dia dari grup band The Fly. Bahwa gue udah mundurin diri dari band gue The Fly gitu. Itu kira-kira tanggal 20 Februari. Mungkin juga gue udah ngerasa gue udah gak satu visi dengan mereka gitu, dalam hal maksudnya teman-teman gue ini gitu. Tapi dalam hal pertemanan sih kita masih teman baik gitu. Jadi kita gak ada masalah apa-apa. Namun tetap mengenai perubahan tempat pernikahan sempat kami tanyakan juga kepadanya. Berikut komentar singkat Bejah. Waduh, gue nggak tahu tuh bang, pindah KUA gue. Iya. Yang lalu katanya udah dicabut dari Menteng. Tahu tuh yang malah yang gue dengar sekarang gedungnya nggak mau gue kawin di situ. Gue nggak ngerti, katanya tahu takut rame-rame atau apa gitu. Gue nggak ngerti deh. Hingga saat ini ia mengaku belum mengetahui adanya perubahan itu. Karena sesuai kesepakatan, Indah dan keluarganya lah yang mengatur tempat dan acara pernikahan. Enggak lah, gue nggak ngikut sampai begitu banget gitu maksudnya urusan itu. Sekarang udah tahu gue. Apa? Udah ada kabar. Ini gue pengen ngurusin sekarang makanya. Doain ya. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.